Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada teman-teman yang telah datang pada kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelum memasuki tahap kegiatan konseling kelompok, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Oke? Menurut saya konseling kelompok itu kayak sebuah kelompok yang berdiskusi atau berbicara sama lain tentang masalah pribadi. Lalu di antara kita nggak tahu ada yang bisa mencari solusinya, Kak. Benar seperti yang dikatakan Ica, kegiatan konseling kelompok itu adalah di mana kita memanfaatkan dinamika kelompok untuk berdiskusi terkait topik ataupun kasus atau masalah yang sedang dihadapi oleh teman-teman untuk kita diskusikan bersama-sama, kita cari alternatifnya sama-sama untuk penyelesaian masalah yang sedang teman-teman hadapi. Di sini kita sangat menganut asas kerahasiaan, di mana apa yang kita bicarakan di dalam kegiatan kita ini jangan sampai terdengar oleh orang lain atau diceritakan kepada orang lain gitu. Jadi misalnya masalah si Salma diceritakan dengan Ica terhadap temannya gitu, jangan sampai itu terjadi. Jadi saya harapkan kepada teman-teman untuk menjaga asas kerahasiaan dari kegiatan ini. Dan juga saya harapkan keterbukaan dan kesukarelaan teman-teman dalam kegiatan ini, keaktifan teman-teman juga dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan kita berjalan dengan baik. Dan juga adanya juga norma di mana teman-teman menghargai temannya di saat temannya sedang berbicara. Jangan sampai teman-teman menyanggah terlebih dahulu sebelum dia menyelesaikan pembicaraannya. Baiklah, apakah teman-teman paham atau mungkin ada yang ingin bertanya kurang paham dari apa yang saya jelaskan? Oke. Sebelum kita lanjut, sebaiknya kita melakukan tahap perkenalan terlebih dahulu agar lebih enak gitu, sharingnya lebih enak ceritanya. Jadi kan enak ya manggilnya gitu. Oke, kita mulai dari sini dulu. Perkenalkan, nama saya Salma Fitri Nora, kegiatan saya baru tamat sekolah. Oke, ini. Perkenalkan, nama saya Siti, kegiatan saya di rumah sekolah online. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhana, kegiatan saya saat ini yaitu mahasiswa semester 1. Perkenalkan, nama saya Amelia, saat ini saya sedang baru mau masuk kuliah. Perkenalkan, nama saya Dinda Ariska Putri, kegiatan saya sedang berkuliah. Oke. Baiklah, ini kan kita udah kenal, teman-teman juga udah paham. Jadi di sini kita langsung aja bakal bahas topik-topik dari masalah yang sedang teman-teman hadapi. Teman-teman silahkan menyampaikan masalah apa sih yang sedang teman-teman hadapi biar kita diskusikan sama-sama. Siapa tahu siapa yang mau memulai menyampaikan masalahnya? Saya Kak, saya bingung mau kuliah ambil jurusan apa. Saya maunya berkaitan dengan kesehatan, tapi anak saya bilang kalau saya tak sanggup. Tapi saya pengen kali kuliah di bagian kesehatan. Oke. Siapa lagi? Saya Kak juga ingin bercerita permasalahan saya saat ini. Kan saya mahasiswa semester 1 Iya. Jadi selama sistem perkuliahan ini saya sepertinya agak stres dengan bagaimana menjalani tugas-tugas yang saya hadapi ini. Mungkin kesalahan saya juga karena setiap tugas yang diberikan itu saya selalu menunda-nunda menyelesaikannya, karena ketika deadline diberikan itu baru saya kerjakan. Itu membuat pikiran saya stres. Membuat kamu stres lagi Re, karena Iya. tugas yang menumpuk gitu. Iya Kak. Oke. Yang lain? Saya Kak, Ya. Saya sedikit kepikiran, saya itu termasuk orang yang susah bersosialisasi, apalagi di lingkungan baru yang saya baru mau masuki gitu kan. Saya susah beradaptasi. Terus saya kan baru mau masuk kuliah nih. Terus saya agak sudah kepikiran kayak mana nanti saya kalau misalkan nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi takut untuk kedepannya. Waktu ini kan Ica kan mau masuk kuliah, jadi kayak kepikiran nih
Kira-kira bisa nggak ya dapat teman? Bisa nggak ya bersosialisasi? Kayak Kak, saya masalah ekonomi. Jadi orang tua saya tuh seorang pedagang. Di saat pandemi corona ini, kami ada kesulitan untuk ekonomi di keluarga. Memang corona ini sangat berdampak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi saya sangat mengerti akan keadaan saudari Adinda karena jujur saya juga mengalami dampak dari corona ini. Oke, yang terakhir. Iya. Saya Kak, jadi kan gini, saya tuh baru putus sama cowok, sama pacar lah gitu kan. Terus saya tuh diselingkuhin. Jadi saya juga move on, gimana tuh? Oke, jadi ini minta tips move on lah ya, gimana ya? Berapa lama udah pacarannya? 2 tahun. Oh, lumayan ya, Wah, Mbak. sakit ya. Agak Jangan lumayan jaga memilih orang. hati ya. Oke. Iya. Baiklah, dari masalah teman-teman yang udah sampein, kira-kira kita mau bahas yang mana dulu nih? Yang pertama bakal kita bahas. Kalau Kak Dinda dulu Kak. Move on dulu, Kak. On? Dinda dulu. Move on. Move on. Dinda aja dulu. Dinda aja dulu. Oke, Dinda aja dulu. Oke, masalah Dinda. Dinda tadi masalahnya itu terkait ekonomi ya. Menurunnya ekonomi karena Covid. Menurut teman-teman nih, apa sih solusi untuk masalah yang sedang Dinda hadapi? Ada nggak solusi dari teman-teman terhadap masalah yang Dinda hadapi? Menurut saya nih Kak, mana tahu bisa menyelesaikan permasalahan yang Dinda sedang hadapi ini. Sekarang kan zamannya sosial media, serba online, belanja pun online. Jadi menurut saya Dinda bisa membantu ekonomi keluarga dengan hal-hal kecil kayak Dinda berjualan online, hal-hal barang-barang yang mungkin sulit atau lebih mudah didapat dari online gitu. Oke, jadi kayak lebih kayak jual all shop gitu Iya, ya. iya. Kayak sekarang kan memang lagi zamannya. Ada Shopee, ada Lazada. Mungkin memang Dinda bisa ngambil solusi itu. Dinda ada kemampuan untuk berdagang nggak seperti orang tuanya? Kan orang tuanya juga berdagang ya kan? Nggak ada. Tapi itu bisa dilatih sih dari karena kan Dinda kan pasti main sosial media ya kan? Pastilah ya. Main sosial media itu bisa lah dari status-status WA untuk jualan kecil-kecilan. Oke, ada solusi lain? Saya kasih solusi, kan sini kan di rumah Kak Dinda kan mana tahu ada lingkungan anak-anak berjualannya aja sosis, batagor, itu kan yang diinginkan anak-anak kayak gitu. Dari keuntungan itu kan banyak loh gitu. Tengah-tengah itu kan sih kok murah gitu. Masukan yang bagus sih, jualan apa sih kayak bakso-bakso gitu ya, sosis, bakso bakar, karena kan mungkin anak-anak kecil lebih suka jajan-jajan yang seperti itu. Menurut saya sih untuk permasalahan Dinda ini juga bisa, kan di lingkungan kita banyak anak kecil, apalagi selama ini kan sistem pembelajaran ini daring. Jadi banyak anak-anak yang di rumah bisa juga untuk kita mengajarkan atau menjadi guru les pribadi dia dalam masa daring ini. Kan biasa menjadi guru les itu ada bayarannya, bisa untuk mencukupi biaya ekonomi perkuliahan Adinda kan. Itu menurut pendapat saya sih. Masukan yang bagus kayak jadi guru les gitu ya, karena kan ini kan lagi daring, jadi pasti kurang maksimal gitu ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru. Jadi mungkin ada orang-orang tua yang sedang mencari guru les, bisa jadi solusi untuk Adinda. Bagaimana Adinda, solusi-solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman bisa diterima gitu? Terima kasih solusi-solusi yang sudah teman-teman berikan. Nanti solusi yang telah teman berikan akan saya pertimbangkan, dan solusi mana yang kira-kira bisa saya laksanakan nanti akan saya coba. Oke, ini udah dapat nih kita solusi untuk masalahnya Adinda. Oke, berikutnya kasus siapa nih yang bakal kita selesaikan, kita cari nih solusinya? Kasus siapa? Si Salma. Oke, kasus si Salma. Tadi permasalahan Salma bingung memilih jurusan, dimana Salma pengennya berkaitan dengan kesehatan, tapi orang tua kurang setuju gitu. Kalau boleh tahu nih alasan orang tua kurang setuju terhadap jurusan yang Salma itu kenapa? Karena orang tua saya kira kalau saya nggak sanggup untuk menjalani bagian jurusan kesehatan. Dikira kurang mampu lah gitu ya. Oke, solusi dari teman-teman kira-kira apa? Kalau menurut saya tetap masalah sama. Kan orang tua itu sebenarnya
mendukung apapun anaknya yang menurut anaknya itu mampu. Jadi sebenarnya yang tahu mampu atau enggaknya itu kan si Salma sendiri. Kalau emang Salmanya merasa mampu di kesehatan itu, Salma bisa meyakinkan orang tua Salma gitu kalau emang Salma itu mampu. Tapi kalau memang enggak, dipikir-pikir lagi, soalnya kan berat juga ya, jangan sampai nanti Salma merasa stres atau putus di tengah jalan saat perkuliahan. Jadi Salma sendiri ya tahu gitu apa yang kemampuan Salma. Terus kalau memang Salma yakin, Salma bisa meyakinkan orang tua Salma, pasti insya Allah kalau emang ya Salmanya yakin, pasti orang tua juga yakin. Salah satunya itu meyakinkan orang tua gitu atas kemampuan kita. Kira-kira Salma nih mampu nggak nih ngejalanin kuliah ini nih, memang benar-benar mampu nggak nih dengan jurusan kesehatan ini? Kalau memang benar-benar mampu, seperti yang dikatakan oleh Ica, meyakinkan lagi orang tuanya untuk mengatakan kalau Salma nih mampu nih sama jurusan ini. Oke. Solusi dari teman-teman yang lain? Beda pendapat, tapi kan harus Salmanya usaha juga. Ya, kalau Salmanya nggak usaha, cuma meyakinkan aja kan nggak bisa dijalankan di jurusan kesehatan itu. Lebih usaha lagi ya untuk mendalami tentang kesehatan itu biar berjalan dengan baik gitu kuliahnya. Menurut saya sih, kita juga tidak bisa menentang dari pendapat orang tua kan. Nanti apa yang kita jalani juga tidak diridhoi gitu kan. Atau kita, jika udah seperti itu, kita bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan dengan sholat istikharah. Dari situ mungkin bisa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sangat Islami sekali ini, sangat. Oh, nggak boleh kayak gitu. Kita harus sekolah Islam ya, Isya. Oke. Oke, solusinya sangat baik sekali sih dari si Desi ini untuk lebih berserah kepada Allah. Gimana nih ke depannya untuk Salma gitu? Menurut Salma gimana nih solusi yang udah diberikan oleh teman-teman? Saya ucapkan pada teman-teman telah memberi solusi pada saya, insya Allah akan saya coba apa yang teman-teman beritahukan. Kami mendoakan supaya solusi-solusi yang kami berikan ini bisa membantu permasalahan Salma. Semoga mendapatkan jurusan yang diinginkan. Semoga mamanya terketuk pintu hatinya untuk mengizinkan Salma kuliah ngambil jurusan kesehatan. Tapi ingat, kalau misalnya emang udah nanti memang jalannya untuk kuliah di kesehatan, jangan disia-siain. Lumayan mahal loh itu kuliah kesehatan. Oke, selanjutnya kita bakal bahas kasus siapa nih, masalah siapa? Ica, Desi, atau Cik Risdayanti? Siapa dulu? Desi. Oke, masalah Desi. Desi tadi tugas yang menumpuk jadi mengakibatkan stres gitu ya. Kira-kira solusi dari teman-teman? Menurut saya untuk Kak Desi jangan suka menunda-nunda tugas, karena kan kalau kakak tunda-tunda nanti tugasnya itu menumpuk di saya, kita stres untuk memikirkan tugas yang terlalu banyak. Jadi apabila ada tugas langsung kerjain, jangan fokus selalu ke HP gitu. Oke, memang nih kadang kita lebih suka main ke handphone ya daripada ngerjain tugas. Selalu kayak nanti aja lah ini ngerjainnya gitu. Solusi yang bagus sih untuk Desi supaya nggak nunda-nunda tugasnya gitu. Kalau emang nggak bisa dikerjain sekaligus, dicicil pelan-pelan untuk dikerjain, seenggaknya ada mengerjakan sedikit gitu. Oke, solusi yang lain? Mungkin Desi bisa refreshing diri, bisa cari hiburan sendiri, kayak di sela-sela kayak kerjain dikit, terus nanti cari hiburan untuk Desi sendiri lah gitu, nanti kerjain lagi gitu, nggak terlalu dibawa stres, atau main sama teman atau jalan-jalan sebentar kayak gitu. Jadi diseimbangin lah biar nggak terlalu stres. Refreshing otak lah Iya. gitu, biar pikirannya lebih terbuka untuk menyelesaikan tugas atau nyari referensi gitu ya. Bisa tuh Desi dicontoh solusi dari Ica. Yang lain? Oke, memang jika memang sudah tidak ada solusinya, bagaimana Desi dari solusi-solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman? Mungkin dari solusi-solusi yang diberikan nanti akan saya jalani, baik dari yang mempercepat atau refreshing otak gitu kan. Terima kasih atas saran-sarannya. Oke. Kita lanjut ke masalah siapa? Ke Ica atau Ica aja. Ica. Oke. Saudari Ica tadi susah untuk bersosialisasi terhadap lingkungannya. Jadi agak khawatir nih ke depannya, apalagi kan Ica mahasiswa baru nih, bakal masuk ke dunia perkuliahan. Takut nggak punya teman, cemas kayak nggak bisa bergaul sama lingkungan perkuliahannya gimana gitu. Menurut teman-teman nih untuk masalah Ica, apa nih kira-kira
kira-kira bisa kita kasih solusi? Menurut saya Kak Ica tuh harus bersosialisasi dengan kawan. Kan kalau kita nggak kenal maka nggak sayang. Jadi seharusnya tuh kita harus dekat sama teman biar kita tuh kalau mau apa ada teman gitu. Jangan terlalu canggung sama teman. Menurut saya, Kak Ica harus berani untuk membuka diri, harus pandai-pandai untuk bersosialisasi. Itu aja. Berarti untuk lebih berani say hi gitulah, untuk berani memulai say hi sama orang lain gitu, welcome gitu ya. Kalau membuka diri itu. Ada lagi? Atau saran saya jika tidak berani say hi dulu bisa dari pesan dulu kan, WA, chat pribadi. Dari WA ya. Kadang kan nanti ada grup. Ya, Grup. biasanya itu maba ada grup, bisa tuh kayak chattingan dulu ya. Hai, nama saya Auri. Ya, gitu ya. Oke. Kalau menurut saya bagus sih saran-sarannya, apalagi yang dibilang oleh Rizda tadi, kayak lebih berani membuka diri, percaya diri aja nih, kayak aku bisa nih pasti bergaul sama teman-teman. Jangan canggung untuk bilang hai atau nanyain kabar gitu. Jadi kayak lebih enak aja gitu. Semoga nanti Ica waktu udah masuk kuliah lebih berani lah ya untuk bersosialisasi sama teman-temannya. Gimana Ica? Bisa nggak nih? Ya, alhamdulillah saran-saran dari teman sedikit mungkin bisa membantu saya untuk memulai gitu. Bisa lagi saya berpikir lah untuk kedepannya kemana saya harus beradaptasi seperti kata teman-teman tadi. Oke, udah selesai nih masalah Ica. Berarti ke masalah yang terakhir, yang paling sadis nih, diselingkuhin, putus, gagal move on lagi nih. Aduh, gimana nih solusinya nih dari teman-teman? Menurut saya nih yang mungkin bisa membantu sedikit permasalahan percintaan Rizda yang diselingkuhin, diputusin atau mutusin? Oh, mutusin. Selingkuhin, mutusin aja. Terus pertama-tama tuh jangan sedih, pasti sedih. Terus gak apa-apa, sedihin aja dulu. Terus coba jauhin diri dari hal si cowok Rizda tadi. Mungkin memblok semua sosmednya, gak apa-apa, blok aja sementara. Nanti kalau udah agak lega, udah agak tenang, baru kita buka lagi. Dan gak usah ingat-ingat hal yang bikin nyakitin juga, gak usah, nanti kita makin kepikiran. Oke, mantap sekali nih solusi dari Kak Ica. Mungkin berpengalaman mungkin ya. Iya. Sangat berpengalaman. Udah lengkap lagi tuh. Oke, jangan nangis ya. Kita di sini bisa sharing gitu ya. Solusi yang sangat lengkap dari yang sudah berpengalaman. Ya, dari Kak Ica. Jangan sampai gagal move on aja. On aja, jangan Karena ada ragu. diselingkuhin, udah gak bagus. Cara move on itu gimana dok Pak? Cara move on-nya tadi pertama jauhin diri dulu dari si cowok. Terus perluas pergaulan aja, maksudnya sering meluangkan waktu untuk diri sendiri, dari kesibukan sendiri lah. Kesibukan sih biasanya. Atau bisa kalau suka nonton drama, drakor gitu bisa juga loh membantu melupakan kayak gitu, nggak selalu nunggu chat dari dia. Jangan lihat-lihat WA dia online atau nggak usah kepoin urusan dia lagi kayak gitu. Ikhlasin aja, pasti nanti karena obat kan, waktu kan adalah obat, nanti lama-lama gak akan lupa atau bisa lupa sama orang yang baru kayak gitu kan. Udah. Oke, mantap sekali. Dari teman-teman yang lain ada nih kayak Rizda. Dari solusi yang dibilangin Ica bisa kita simpulkan untuk pertama, jangan ingat-ingat si mantan ini. Bisa mulai dari blog atau kayak jangan stalking tentang dia apapun itu, atau bisa menyibukkan diri tadi seperti yang dibilang Ica ya, lebih cari waktu untuk diri sendiri atau bisa keluar sama teman-teman gitu untuk lebih happy aja nih bawaannya gitu. Jangan dibawa terus ke suasana sedih. Sedih boleh sedih seperti yang dibilang Ica, tapi perlahan-lahan pasti bakal pulih lagi. Waktu adalah obat terbaik. Oke, mantap sekali itu kata-kata dari Ica. Gimana? Udah bisa nggak nih kira-kira nih untuk move on? Alhamdulillah udah bisa, makasih sarannya untuk Kak Ica. Saya akan mencoba saran-saran dari Kak Ica untuk meluangkan diri sendiri, untuk nonton drakor, untuk menyibukkan diri, untuk mencari kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih untuk Kak Ica. Oke, udah selesai nih semua kasus-kasus permasalahan dari teman-teman kita bahas. Di sini saya bakal
tanyain komitmen teman-teman nih ke depannya dari sharing-sharing kita, dari diskusi kita hari ini terkait permasalahan yang teman-teman hadapi. Ada nggak nih komitmen perilaku teman-teman ke depannya? Misalnya nih ya, dari solusi tadi ke depannya, saya bakal lebih berkomitmen untuk menyelesaikan tugas saya itu tepat waktu. Atau mungkin saya lebih menjaga kesehatan dari wabah COVID-19 ini. Dari teman-teman nih saya ingin tanya nih, komitmennya ke depannya dari diskusi kita hari ini, apa yang bisa diambil? Dari Salma, apa nih kira-kira? Menurut saya yang bisa saya ambil dari diskusi hari ini, saya mengerjain tugas tepat waktu biar nggak bertumpuk, biar saya nggak stres untuk mengerjain tugas itu. Seperti Desi ya yang saya Kak Desi. Oke, lebih berkomitmen untuk mengerjakan tuh on time. Oke, siapa lagi nih yang Kalau berkomitmen? menurut saya kalau untuk lingkungan baru itu kita harus membuka diri untuk ramah sama orang. Lebih ramah lah ya gitu ya, lebih welcome ke depannya, bakal lebih welcome nih terhadap lingkungan kita gitu, lebih peka. Oke, yang lain komitmennya apa nih? Komitmen saya karena ternyata kita semua manusia punya masalah nih kayak yang dihadapi di sekarang. Saya lebih mencintai diri saya sendiri aja, lebih bersyukur apapun yang ada dan menjalani yang terbaik. Oke, lebih menjalani, lebih belajar syukur gitu ya. Ternyata dari hal yang kita lihat baik-baik saja, ternyata teman-teman punya masalahnya tersendiri gitu, punya bebannya tersendiri. Bagus banget nih komitmen dari Ica untuk lebih mencintai diri sendiri. Saya harap juga terhadap teman-teman sekaliannya juga lebih mencintai diri teman sendiri, jangan lebih mencintai orang lain. Kalau mencintai Allah itu boleh berlebihan ya, tapi kalau untuk mencintai orang lain terlalu berlebihan itu memang nggak bagus gitu. Oke, komitmen Adinda? Dari komitmen saya setelah mendengar ceritanya dari Rizda, untuk diri saya jangan terlalu sama pasangan tuh jangan terlalu over gitu, jangan over lah. Jadi kalau udah kayak gini jadi susah untuk melupainya gitu. Oke, jangan kayak terlalu, itulah tadi seperti dibilang Ica, lebih mencintai diri sendiri, nggak mencintai terlalu berlebihan terhadap lawan jenis gitu ya. Jadi kalau putus susah untuk move on-nya gitu. Oke, bagus. So dari Desi, apa komitmennya? Komitmen saya yaitu mungkin saya harus menanamkan diri saya sendiri untuk dalam mengerjakan tugas itu lebih on time, disiplin dalam mengerjakan tugas, jadi tidak menumpuk sampai deadline. Nggak mengulur-ngulur waktu lagi lah gitu ya, lebih on time gitu. Oke, dari diskusi kita hari ini, teman-teman merasa puas nggak nih dari diskusi kita? Atau kurang? Atau kita harus mengatur jadwal ulang untuk diskusi kita? Cukup, semuanya udah jelas. Udah jelas ya, udah cukup banyak nih masukan dari teman-teman ya. Oke, terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah sukarela, terbuka diri terkait permasalahan yang teman-teman hadapi. Semoga dari diskusi kita hari ini, dari solusi-solusi yang teman-teman berikan bisa menjadi masukan. Semoga masalah yang teman-teman hadapi bisa terselesaikan. Dan dengan adanya COVID-19 ini, saya harapkan kepada teman-teman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk lebih menjaga diri agar kita tetap sama-sama sehat. Baiklah, saya akhiri kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.